tema yang akan kita bahas adalah membuka pintu barokah langit, bumi dari Allah untuk bangsa Indonesia. Saya beri contoh kecil dulu Bu ya. Ini bukan barokah di level bangsa, tapi di level keluarga lah ya. Saya beri contoh dulu. Mungkin ibu-ibu juga sama ibu juga mengalami hal itu. Tapi saya ingin menyampaikan contoh ini betapa memang orang tebu sangat memerlukan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita pakai kisah saya Bu ya, kisah pribadi saya Bu. Ayah ibu saya adalah ustadz, pejuang, menghabiskan waktunya adalah untuk Islam dan umat Islam itu Bu. Dua-duanya begitu Bu. Tapi karena angkatan Pak Harto, angkatan 45, putra itu 12 Bu. Ibu seberapa putra? 46 ribu ya kan Bu. Sepuh kampungku mah 12 teh Bu, lalu deng mantap ya Bu ya. Pun bapak pun biang 12 Bu putrana. Nu aya 11 ya. Tapi karena menghabiskan waktunya, beliau adalah guru agama dan punya SK pegawai negeri. Dia dapat gaji. Tapi karena putranya 12 dan menghabiskan waktunya adalah untuk membina umat, antara mendirikan Darul Hikam gitu Bu. Jadi ya hidup kami sangat sederhana, pas-pasan gitu Bu. Ya. Jadi muntuang teh Bu, asin, saguruntul ya Bu ya. Kacang beres 10 gitu Bu. Paling siga dagingnya teh mendapat suung gitu Bu. Lompong ya Bu ya. Gitu Bu. Makan telur sebulan sekali ya enggak, dipotong-potong siji telur tuh jadi 12 jalmian gitu Bu ya. Makan daging, menang daging kurban gitu loh Bu. Ya. Tapi kami bahagia, kenapa? Karena ada iman, ada takwa. Tapi walaupun sederhana begitu Bu, kakak saya pertama Bu, bayangkan Bu, di kampung loh tahun 60-an, sekolahnya di sekolah kedokteran loh Bu, tahun 60. Tuh Bu, tahun 60-an mah kedokteran teh sangat eksklusif. Jangankan dulu, sekarang pun kedokteran kan masih mahal Bu ya. Kakak saya pertama Bu di kedokteran. Saya Bu, saya SMP-nya di SMP 5 Bu. SMP 5 Ibu terang Bu ya. Jangankan, ini ada tawan saya Bu Sri. Palinter, Balenghar Bu. Turun naik mobil. Ini ada kawan saya Bu Sri nih. Dokter juga alumni SMP 5. Jangankan dulu, sekarang pun masih eksklusif SMP 5 itu. Tapi Bu, keluarga kami diajar ngaji di rumah, punten abdi kelas 3 STW, abdi bisa kitab gundul Bu. Ya, sekolah harus di sekolah terbaik, SMP-nya saya SMP 5, SMA-nya SMA 5 Bu ya. Harus ikut pramuka, latihan disiplin, kepemimpinan, keberanian. Harus ikut organisasi ekstra di PII, di HMI gitu Bu. Nah itu Bu, dari kehidupan yang sederhana itu gitu Bu, ayah dua jadi profesor gitu Bu ya, ayah dua jadi dirjen Bu, yang jadi anggota DPR Bu ya, ada yang jadi kepala dinas Bu, ada yang jadi pengusaha. Padahal dulu gitu Bu, Bu Sri mah orang kaya, sama ke SMP 5 orang miskin Bu. Orang lain Bu turun naik mobil, saya bayangkan Bu dari Darul Hikam, terang Darul Hikam di Dago ke SMP 5 Jalan Jawa Bu, itu saya jalan kaki Bu. Kalau Bu Sri mah pakai totoron sama pakai katun. Kalau Bu Sri mah pakai Famatek sama pakai drill gitu Bu. Kalau orang kaya mah pakai Warrior sama pakai sepatu bata gitu Bu. Teman-teman saya pakai ecolak, Bu Sri masih inget ke ecolak? Sama pakai ransel gitu ya enggak Bu? Tapi yang tadi Bu, yang tadi ya, alhamdulillah tadi sekolah selesai Bu, di ITB, di Unpa, di Gama, di UI, ada yang jadi guru besar, ada yang di kepala dinas, ada yang di anggota DPR lagi enggak Bu? Nah, itu mungkin contoh ya, contoh bagaimana
sebuah keluarga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barokah itu penting. Kata orang Sunda, barokah itu seetik mahi loba. Oh, apa kena ya? Seganti milenial mah apa patah Sunda ya? Seetik mahi loba nyesa. Ya, bagi. Loba nyesa kan ya? Seetik mahi loba nyesa. Barokah. Nah, kita juga Bu harus mencari barokah itu. Hanya dalam konsep agama ada barokah itu. Ya. Nah, Bu, barokah itu hanya ada jika kita sudah sampai kepada kelas paling tinggi, yakni kelas takwa. Ya, kelas takwa. Ibu sok ngawas kan? Walaupun pernah dikritik ke Ibu Megawatinya, kantos nguping kebungkir, Ibu bang ngaji wae cenah. Ibu sok ngawas, sholat kan Bu ya, bagus, saum bagus, anu umroh sae, sodako. Bu, semua ajaran Islam itu Bu hanya satu tujuannya, agar kita sampai kepada kelas tertinggi, yakni kelas takwa, kelas kekasih Allah. Ya, yang Allah berikan aneka ragam hadiah, satu di antaranya hadiah barokah. Udah Bu ya, semua ibadah yang kita lakukan, semua ibadah yang ibu-ibu lakukan, tujuannya satu Bu, la'allakum takun, agar jadi orang takwa, jadi keluarga takwa, jadi bangsa takwa. Kalau sudah sampai kelas takwa, maka ibu-ibu kalau pribadi jadi pribadi kesayangan Allah, kekasih Allah. Kalau keluarganya keluarga takwa, jadi keluarga kekasih Allah. Kalau bangsanya bangsa takwa, bangsa kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dipikannya aku wali kota, karena itu yang wali kota. Hoyong di foto yang wali kota. Hoyong kan Bu ya. Mau diulam ku wali kota sumping mah. Sumping bisa. Kenasan gubernur tuh, hayang diundang ku gubernur, kenasan presiden, hayang diundang, ibu-ibu diundang ku wali kota, ku gubernur, ku presiden, banggana luar biasa. Segala mau tiasa kulem saminggu nabi ya. Kenapa? Karena diundang oleh wali kota, oleh gubernur ya Bu ya. Bawa foto, salaman, selfie, fotonya disimpan di ruang tamu yang sianan. Kenapa? Hanya karena kita dekat, pernah ketemu atau diundang oleh wali kota. Apalagi kalau ibu-ibu jadi orang dekat wali kota, orang dekat gubernur. Senang tuh? Senang Bu ya? Padahal Bu ulah hilap. Wali kota, gubernur, presiden mah tiasa mencret, ibu ya? Tiasa kena DB, ibunya. Tiasa kantor gubernur balik jadi suka miskin kena KPK. Maksudnya Bu, wali kota, presiden, gubernur paling lami oge 2 kali 5 tahun 10 tahun ya punya. Orang bangga kenal jeung wali kota padahal tiasa mencret, orang bangga kenal jeung gubernur padahal tiasa kena DB, orang bangga diundang ke presiden pada presiden oge maot mah presiden. Tabu jalmi takwa mah, keluarga takwa mah bukan jadi kekasih wali kota, gubernur, dan presiden, tapi jadi kekasih dipikirkannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden masa negara, gubernur masa provinsi, wali kota masa kota, Allah mah Rabbul ngurus sadaya, ngurus langit, ngurus bumi dengan dalamnya, ngurus semua bangsa.
yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan nasib, yang mengatur rezeki. Persanten kan eta ka sifat-sifat Allah eta. Hoyong jantan kekasih Allah. Nah, syaratnya sederhana Bu. Kalau kita jadi orang takwa, jadi orang takwa. Kalau jadi kekasih Allah Bu, sederhana ya janji Allah untuk orang takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Aku berikan jalan keluar mun aya masalah teh. Suka masalah tara? Anu mentok teh. Aya nu mentok, bahkan bunuh diri ya Bu ya. Aduh, akhirnya bunuh diri luar biasa. Anak SD pun sekarang bisa loncat dari sekolahnya. Banyak yang mentok masalah. Bu, teu sadayana pangkat jabatan uang itu menyelesaikan masalah. Seperti kawan saya Bu, seorang menteri, dia mengatakan lebih baik saya lepas jabatan ini asal masalah saya selesai. Apa Bang masalahnya? Aduh, ini masalahnya adalah anak saya kecanduan narkoba gitu Bu. Ya, tidak semua pangkat jabatan. Satu lagi Bu, pengusaha. Aduh Pak Sodik, saya lebih baiklah uang saya kasihkan nih. Ada masalah apa Bang? Aduh, ini anak saya yang wanita, cenah Bu. Bangor luar biasa gitu Bu. Ya, keluar malam segala macam sudah aku berikan semua gitu Bu. Mungkin ya. Itu Bu salah satu Bu, hati-hati makanan itu. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang lahir dari barang yang halal, maka cenderung anaknya jadi anak nakal. Itu Bu ya. Mungkin begitu Bu. Nu hiji narkoba wae, anak menteri nu hiji adalah budak awewe Bu, bangor luar biasa begitu Bu. Susah katanya saya mendidiknya. Nah itu Bu, jabatan pangkat tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Orang takwa wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang takwa, orang kekasih Allah, aku berikan solusi jalan keluar dari tiap masalah. Yang kedua Bu, kalau Ibu sudah sampai kepada derajat takwa nih, wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang sudah sampai kepada derajat takwa, dimudahkan urusanana budakna hoyong gaduh jodoh, diberi jodoh yang soleh. Anak kita ingin sekolah masuk perguruan tinggi, dimudahkan. Anak kita ingin dapat kerja, dimudahkan. Ibu anu dagang hoyong pajeng dagangnya, dimudahkan. Ibu anu gaduh tempat kos teh hoyong laku, dimudahkan. Ibu ingin jual kebon, dimudahkan. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Caroge ibu hoyong naik pangkatna, dimudahkan. Saroge ibu hoyong mutasi jabatanana, dimudahkan. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Walakum fiha matashtahi anfusukum walakum fiha matadaun. Aku berikan apa yang kalian mau gitu Bu. Asal naon? Asal kita sudah sampai kepada derajat hiji deui Bu. Ibu pergi rezeki. Wa man yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selang-seling bercalik nih bunyi. Barang siapa takwa kepada Allah, aku berikan rezeki dari arah yang tidak terduga gitu Bu. Lamun karyawan rizkina dari gaji, laras kan Bu? Mun pedagang rizkina dari mana? Dari batik. Dari batik, dari keuntungan Bu ya. Tabu ari kalau kita dekat kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Kenapa? Karena Allah memiliki jutaan pintu-pintu rizki, ya Bu ya. Panu tadi Bu, karyawan pasti gaji tina gaji, ya Bu ya. Rizki tina gaji,
mun pedagang rizkina tina bati ya Bu ya. Nah, lamun Allah mantak itu Bu, min haitsu dari berbagai sumber saja. Minimal tilu Bu ya kalau kita takwa. Tadi apa tadi? Diberi solusi dari tiap masalahnya, dimudahkan tiap urusannya, dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Kalau kita jadi pribadi takwa atau keluarga takwa, maka kita Bu harus jadi pribadi takwa, harus juga jadi keluarga takwa. Mun keluarga apa sih Bu cita-cita keluarga? Hayong jantan naon keluarga teh doa kita naon? Sakinah mawaddah warahmah. Hilap Bu, sok hilap Bu, banyak yang lupa Bu, catat baik-baik. Tidak ada sakinah mawaddah warahmah kalau tidak jadi keluarga takwa. Sebatkan dalam Al-Quran ada dua tipe rumah tangga, dua tipe keluarga. Satu tipe keluarga takwa yang harus dicapai agar bisa sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua Bu, tipe rumah tangga disebutkan dalam Al-Quran luar biasa, seperti bangunan di atas tanah yang labil di pinggir jurang gitu Bu, ala safa jufurin harin. Ada dua tipe rumah tangga kata Al-Quran. Satu tipe rumah tangga takwa, yang kedua tipe rumah tangga seperti bangunan di atas tanah yang labil di pinggir jurang. Ada badai sedikit runtuh, ada hujan sedikit runtuh, pinggir jurang lagi runtuh, nanti nggak bablas Bu ke jurang. Nah kita terus nariknya teh teh atas anu badai. Nah Bu, kita harus jadi keluarga takwa, harus jadi keluarga takwa agar tadi Bu diberi solusi dari tiap masalahnya, dimudahkan urusannya, diberi rezeki, dan terutama tadi diberi sakinah mawaddah warahmah. Kalau keluarga takwa, suaminya takwa, istrinya takwa, anak-anaknya takwa. Sekali lagi mungkin Bu ya, keluarga kami itu dulu ya Bu ya, saya juga sekarang tidak berani mengklaim. Saya sekarang kan suami, bapak, dan aki itu Bu ya. Saya nggak berani mengklaim bahasa keluarga takwa, tapi saya berani mengklaim kalau keluarga ayah saya anaknya dulu keluarga takwa sekitar gitu Bu. Karena yang tadi dibukakan pintu barokah, diberi solusi. Bayangkan Bu, abis ke kampung bisa abis SMP 5 ya Bu ya. Di kampung bisa abis SMA 5 Bu, bisa masuk Unpad lagi Bu, bisa kerja di perusahaan asing begitu Bu ya nggak Bu? Nah ya, maka kita pun harus jadi keluarga takwa. Insya Allah ibu-ibu dia sudah sampai pribadi takwa. Insya Allah ibu-ibu dia keluarganya sudah jadi keluarga takwa. Tapi tercekap Bu urang teh, tercekap pribadi takwa wungkul, tercekap wungkul keluarga takwa Bu. Tapi urang oge gaduh kewajiban harus menjadi kebangsa takwa. Ya. Pribadi takwa, insya Allah ibu-ibu sudah pribadi takwa. Keluarga takwa, insya Allah ibu-ibu sudah jadi keluarga takwa. Tapi kita semua Bu harus jadi bangsa takwa. Kenapa? Karena kita juga hidup berbangsa, bernegara ya Bu ya. Tidak bisa kan kita hidup hanya keluarga. Di mana di kutub gitu ya enggak? Kutub gak ada negaranya. Tidak cukup kita takwa level pribadi, tidak cukup kita level keluarga saja, kita juga harus Bu ikut membangun menjadi bangsa takwa. Untuk apa Bu? Ya ayatnya Bu ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau apa? Luar biasa. La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardi. Jika penduduk sebuah negeri beriman bertakwa, pasti aku sudah bukakan semua pintu barokah langit dan bumi. Beruntung tuh Bu dibuka pintu untuk pisan.
tak ye bu rupina mah anu jang Indonesia, jang bangsa Indonesia, jang negeri Indonesia belum Allah bukakan pintu-pintu barokah langit dan bumi teh bu. Naon buktosna Pak Sodik eta bu. Kita negara kaya bu, bukan? Indonesia negara dengan sumber daya alam yang kaya luar biasa. Sok naon teu aya di Indonesia bu? Teri aya, kakap aya, maung aya bu ya. Lautnya kaya luar biasa. Ada kerang, ada terumbu karang. Di sana di bawah lautnya bu ada taman-taman laut ya untuk wisata. Wisata menghasilkan uang tidak? Menghasilkan uang. Hutannya ada kayu macam-macam, ada rotan macam-macam, ada binatang macam-macam, ada burung macam-macam. Ya bu ya, hutannya kaya luar biasa. Tanahnya kaya luar biasa. Ada nikel, ada emas, ada perak, ada tembaga, ya bu ya. Ada gas, ada minyak. Kaya tidak bu? Kita termasuk salah satu negara yang kaya. Bu, hampir semua kekayaan yang ada di dunia itu bu di Indonesia mah aya bu. Tapi tersadaya nu aya di Indonesia, aya di negara lain ya bu ya. Kita sumber daya alamnya kaya luar biasa. Pertarusannya, nu nganggur aya keneh teu? Nu miskin aya keneh teu? Nu lapar aya keneh teu? Tak kunaon bu, cek bahasa agama mah sederhana bu. Allah belum membukakan pintu barokah langit dan bumi. Bu, surah Allah dina Al-Quran, bu minimal aya 2 ciri bu negara yang diberkahi teh. Hiji at'amahu minju, bebas kelaparan. Urang nu lapar aya keneh, bebas kemiskinan. Nu miskin aya keneh, bebas pengangguran. Nu nganggur aya keneh. Tabu surah Allah anu diberkahi tebu bebas nganggur, bebas lapar, bebas miskin. Yang kedua bu, ciri negara yang diberkahi itu nu kadua ulah hilap, wa amanahum min khauf, negaranya aman. Cing abin naroskeun, Indonesia sekarang kejahatan meningkat atau turun? Kemarin naon heboh, seorang bapak membunuh seorang paman, membunuh alonya, suami membunuh istrinya, ya nggak bu? Ya, mantu membunuh mertuanya, mertua membunuh mantunya, sama-sama besan. Waduh luar biasa. Taroskeun ka polisi bu, taroskeun ka polisi. Indonesia sekarang kriminalitasnya itu meningkat luar biasa. Pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, penipuan ya bu ya. Apa artinya itu? Artinya Allah belum membukakan pintu barokah langit dan bumi. 2 ciri bu ya, Allah membukakan pintu barokah. 1 tadi apa? Bebas nganggur, bebas miskin, bebas lapar. Yang kedua adalah negaranya aman. Tingkat kriminalitasnya bu ayeuna luar biasa. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Aya aduh nauzubillah, aya bapak-bapak cacat, disable, aya motor, kedua motor dirampok bu ya. Membunuh anaknya, membunuh istrinya. Pemerkosaan juga, hubungan seks juga. Katos nguping anu hubungan seks anak dengan ibu ya. Wah begitu bu. Itu ada ciri tadi. Allah belum membukakan pintu barokah langit dan bumi. Kenapa bu? Karena kata ayat yang tadi, penduduk dan pemimpinnya banyak yang belum takwa. Penduduk dan pemimpinnya belum banyak yang takwa. Maka aku tutup pintu barokah langit dan bumi dengan 2 ciri tadi. Masih banyak penganggur. Bu, abdi kemarin di DPR teh bu di Komisi 8. Komisi 8 teh ngurus kemiskinan bu. Ibu kata nguping PKH ya. Bantuan tunai ya kan bu ya. Ada 27 jutaan bu di Indonesia yang masih miskin teh. Belum yang nganggur. Padahal tadi teh alamnya kaya yang luar biasa. Dulu bu saya kok di DPR ngurus kemiskinan.
agar bebas miskin. Tapi aduh Bu, sesah. Ibu kantos nguping menteri sosial anu korupsi. Tuh maha menteri sosial ya nggak Bu? Uang bagi-bagikan ke rakyat dia paling ya Bu ya. Nah itu makanya baca. Ya, jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim. Kenapa Allah belum berkenan membukakan pintu barokah langit dan bumi? Karena penduduk Indonesia, terutama pemimpinnya, banyak yang belum sejati dalam takwanya. Naon cirina? Tahu Bu, banyak tidak pemimpin yang korupsi? Banyak ya. Anggota dewan ada yang korupsi, menteri ada yang korupsi, gubernur korupsi, wali kota korupsi, hakim polisi korupsi, jaksa korupsi. Ini langkung aneh naon coba Bu, BPK, non BPK Badan Pemeriksa Keuangan, korupsi lagi. Yang lebih hebat lagi ketua KPK, tugasnya menangkap koruptor, dia juga meres korupsi oge Bu ya. Nah Bu, Ibu kan gaduh putra kan? Ibu hoyong putra-putrana nanti majeng langkung ti Ibu. Ya makanya Bu, mungkin jang Ibu mah tos cekap, jang abdi jang urang mah Bu ya. Kita harus mempersiapkan Indonesia masa depan yang diberkahi oleh Allah. Nah karena itu Bu, maka kita harus jadi rakyat yang bertakwa. Tapi tercekap Bu, rakyat yang bertakwa, kita juga harus memilih pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Dan itu alhamdulillah Bu, urang mah aya kesempatanana nyaeta dina pemilihan umum Bu ya, itu kesempatan untuk merubah nasib bangsa. Ingat loh Bu, kita katanya mau masuk ke Indonesia Emas 2045. Nah bagaimana Indonesia 2045, nasib anak-anak kita, nasib cucu-cucu kita kalau penduduknya tidak bertakwa, terutama kalau pemimpinnya banyak yang tidak bertakwa. Naon cenah bertakwa teh surah Allah Bu, dina surat Ali Imran ada 5 ciri orang takwa Bu. Pertama as-sabirin, orang yang sabar. Naon sabar teh seueur cirina urang canak we hiji. As-sabirin teh adalah yang sabar adalah wanahan nafsa anil hawa, yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Tos menteri, jabatan tinggi, uang banyak, korupsi, artinya tidak bisa menahan hawa nafsu. Maka Ibu nanti dalam pemilihan umum perhatikan, ya kumaya jelema teh ya wanahan nafsa anil hawa tidak. Apa namanya itu Bu? Waduh, sangat matre, sangat bisa hayang segala hayang, ya enggak Bu? Apa sih takwa yang pertama adalah wanahan nafsa anil hawa, mampu mengendalikan hawa nafsu. As-sabirin yang kedua as-sadiqin Bu, jujur amanah. Jadi pejabat tapi korupsi amanah teh. Jadi pejabat tapi memperkaya keluarga sendiri amanah teh. Ya. Jadi pejabat tapi jadi janji amanah tidak? Ya Bu, orang takwa itu, pemimpin takwa itu yang kedua adalah as-sadiqin, ya, jujur amanah. Pertama as-sabirin dalam arti wanahan nafsa anil hawa, mampu mengendalikan hawa nafsu. Sudah jadi menteri, masih cecabat, masih pulang paling. Sudah jadi BPK, bayangkan Bu, Badan Pemeriksa Keuangan, ya enggak? Mencuri uang. Kemarin Abdul lagi prihatin Bu, ada menteri muda, wakil menteri Menhumkam, ya, Kasep Bu, pinter, profesor nih Bu, aduh, siapa Edi ya Bu ya, yang Wamenkumhamnya Bu, aduh kena juga, apalagi BPK, apalagi ketua KPK, hakim-hakim juga begitu. Kenapa sih? Karena tadi dia buka hayangna apa? Surah Al-Quran, inna nafsa la amaratum bisu'i, hati-hati hawa nafsumu kendalikan. Karena hawa nafsu itu la ammaratum bisu'i, suka membawa kepada kejahatan. Gitu Bu. Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.
Satu apa? Satu as-sabirin, yang kedua as-shodiqin, paling ter, yang ketiga al-qanitin, disiplin kepada tugasnya. Tugas menteri ya laksanakan menteri. Bu, di DPR juga banyak yang begitu, Bu. Ibu hati-hati, calon presiden, calon DPR. Bu, ada 3 orang yang ke DPR, Bu. Satu adalah pengusaha-pengusaha, ingin usahanya bertambah gitu, Bu. Maka dia jadi anggota DPR gitu, Bu. Yang dekat dengan menteri, yang dekat dengan presiden. Ibu pasti mau persantan, Bu, ayah pengusaha, abi jadi saksina, untuk jadi anggota DPR, dia, Bu, modalnya 700 miliar. Ageng tuh. Ageng pisan. Tapi, Bu, bagi dia tidak apa-apa dibandingkan dengan manfaat bagi bisnisnya gitu, Bu. Tapi gitu, batu marapat memang terapat, Bu. Tapi lobby ke menteri-menteri ngelayang gitu, ya nggak, Bu? Lain wakil rakyat. Ya, abdi nu apal we ya. Diambil DPR, diambil anggota DPR. Satu, banyak orang ke DPR bukan ingin jadi wakil rakyat, tapi jangan memajukan usahanya. Saya disaksi, Bu, 700 miliar, Bu, dia. Yang kedua, Bu, ada yang ke DPR ingin gaya, ingin aktualisasi. Kasebutah hayang wakil rakyat yang terhormat gitu, Bu. Abi ambil contoh lah, ada kawan di Jakarta, Bu, habis 60 miliar gitu, Bu. Sudah terkenal, sudah kasep, sudah gelis, geus beunghar, hayang gaya, kasebutna wakil rakyat 70 miliar, ageng teu? Ya ageng, itu mungkin itu, Bu. Batur mah sidang, batur mah kerja, batur mah debat, dia mah kekelayangan we gitu ya, Bu ya, teu hadir gitu, Bu. Nah, yang ketiga adalah betul-betul yang ingin jadi wakil rakyat, memperjuangkan nasib rakyat. Abdi, Bu, di DPR, Bu, berjuang 3 hal, Bu. Satu adalah membela agama. Bu, abdi naros ya, pendidikan agama Islam pernah dicoret. Ibu setuju tak agama Islam dicoret? Saya perjuangkan, Bu, Abdullah masuk lagi. Acara Pak Sodik bohong, cek we di DPR. Iman dan takwa masih perlu tidak, Bu? Pernah dicoret, Bu. Saya dengan teman-teman kader Islam saya perjuangkan masuk lagi. Bu, ayeuna di DPR untuk masukkan iman dan takwa kena gelut heula gitu, Bu. Yang ketiga, masih perlu ketuhanan yang Maha Esa, pernah dicoret, Bu. Saya, Bu, yang berjuang walaupun difitnah, memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa dalam undang-undang gitu, Bu. Pengadilan tinggi agama peryo gitu. Oh, saya memperjuangkan, Bu, walaupun banyak provinsi-provinsi yang asalnya menolak pengadilan tinggi agama. LGBT, terang LGBT di Indonesia boleh tidak? Tidak boleh? Boleh tidak? Oh, Bu, saya dulu ketua panjanya, Bu. Ketua panjanya menolak LGBT, walaupun abi digebugan gitu, Bu. Dianggapnya kuno gitu, Bu. Saya tanya, halal haram masih perlu tidak? Bu, saya, Bu, memperjuangkan kata halal dalam undang-undang pengawasan obat dan makanan. Obat dan makanan harus halal tidak? Saya masukkan, Bu, obat dan makanan harus halal. Gimana reaksi teman-teman? Waduh, Bu, masih banyak yang nolak. Tong mawa-mawa halal cenah di Indonesia mah gitu, Bu. Jadi saya DPR bersatu memperjuangkan agama, memperjuangkan Pancasila. Bu, ada undang-undang yang ditolak, Bu, karena ada satu pasal, kupingin, undang-undang ada yang ditolak karena ada 2 pasal yang Islami, Pancasilais. Pasal pertama adalah punten dia bagi orang yang beragama, benar tidak? Anak ikut agama orang tua. Cek anu beragama, betul tidak? Bu, ditolak, Bu, di DPR ayeuna mah. Tong bawa agama cenah. Budak mah antep agama nama kumaha manehna gitu, Bu. Itu bertentangan dengan hak asasi manusia anak gitu, Bu. Sampai undang-undang itu batal. Padahal saya, Bu, Sodik Mujahid inisiatornya. Yang kedua punten kayak ibu-ibu ya. Masih setuju tuh? Kepala rumah tangga adalah suami dan suami adalah laki-laki. Setuju kene? Gitu, Bu. Ayeuna di DPR banyak yang tidak setuju. Kepala rumah tangga mah kudu lalaki lah. Awe ge bisa gitu, Bu. Dengan semangat gender. Jadi abdi, Bu, di DPR teh kahiji membela agama, membela Pancasila. Nu kadua, Bu, abdi DPR teh, Bu, membela rakyat kecil. Ya, Bu ya.
Contohnya ini Bu, undang-undang Omnibus Law. Kantos ngupi? Bu, undang-undang Omnibus Law itu Bu datang ke DPR, isinya 9-1 keberpihakannya kepada rakyat kecil. 9 membela konglomerat, 1 membela rakyat kecil. Adil tuh. Oh, saya perbaiki Bu. 9-1 lumayan lah, 6-4, tapi 6-nya masih untuk konglomerat. Harusnya 7-3, tapi 7-nya untuk rakyat kecil Bu ya. Itu saya bela rakyat kecil, termasuk guru honorer. Bu punten dia, saya dikagulkan. Saya sodik ada banyak menginisiasi budak-budak itu wakilnya itu Bu ya. Saya menginisiasi revisi undang-undang ASN yang dengan itu ada P3K. Udah nggak P3K? Konsep baru. Jadi tenaga-tenaga honorer Bu, tenaga penyuluh pertanian honorer, tenaga kesehatan honorer, guru honorer bisa diangkat jadi pegawai negeri P3K. Sudah saya buat Bu undang-undangnya. Mung hanjaka karena COVID kamari, uangnya belum ada, tapi uangnya sudah ada gitu Bu. Itu pembelaan saya kepada tenaga honorer itu Bu. Aya nu guru agama tadi dia. Oh bukan tos Bu, guru agama ke abdi sumping aya 9.000. Kenapa? Karena ditunggak 6 bulan honor guru agama teka luar itu Bu. Satemui Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, satemui Bapenas. Alhamdulillah Bu, akhirnya bisa cair. Itu adalah bagian dari perjuangan saya membela rakyat kecil. 1 membela agama Pancasila, yang kedua membela rakyat kecil, yang ketiga Bu membela, menjaga jangan sampai kekayaan Indonesia diambil oleh orang lain ya Bu ya, orang asing ya Bu ya. Nanti anak cucu kita tidak kebagian. Itu yang saya bela di DPR. Maka hati-hati Bu, ulah tadi tuh ya, jangan pilih karena dia pengusaha Bu ya. Karena ibu-ibu gelo digenjot lah Bu ya enggak. Setelah itu mereka hilang. Yang kedua ada yang ingin gaya, tapi ada orang yang betul-betul ingin jadi pejuang. Oke, kembali. Jadi kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang takwa. Yang pertama as-sabirin, mengendalikan hawa nafsu. As-sadiqin apa? Jujur, amanah. Al-qanitin, disiplin. Al-munfikin, peduli. Peduli kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada Allah, ponakan, uak, bibi. Peduli kepada tetangga. Mun pemimpin tentu pedulinya kepada rakyat. Jangan sampai pemimpin tapi korupsi, memperjuangkan hanya diri dan keluarganya. Al-munfikin. Opat ya, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfikin. Yang terakhir Bu, orang takwa itu adalah al-mustaghfirin bil ashar. Orang yang biasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu ngarasa bener wae, teu ngarasa bener sorangan. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia. Itu 5 ciri orang takwa, 5 ciri pemimpin takwa. Nah sekali lagi Ibu, kita tidak cukup takwa secara pribadi, tidak cukup takwa secara keluarga. Kenapa? Karena kita hidup berbangsa, bernegara. Kita juga harus berusaha agar bangsa kita bangsa takwa, supaya Allah bukakan semua pintu barokah langit dan bumi. Jangan sampai kejadian di negara Indonesia, negara agraria tapi beras mahal, Ibu ya. Jangan sampai di negara kita tapi minyak mahal. Jangan sampai negara kita, negara agraria, cabai mahal, Ibu ya. Jangan sampai negara kita, negara maritim nih, Ibu emute. Dulu kita pernah kesulitan garam, Ibu ya. Kan aneh, orang negara kelautan tapi garam tidak ada. Jangan sampai tadi negara kaya tapi banyak pengangguran. Jangan sampai negara kaya tapi banyak yang miskin. Jangan sampai negara kaya tapi masih banyak yang lapar. Kenapa? Karena Allah tutup pintu barokah langit dan buminya. Kenapa? Karena penduduk, terutama pemimpinnya, belum banyak yang takwa sejati.
insya Allah orang sebagai penduduk mah geus takwa, tapi tercekap penduduknya, terutama pemimpinnya. Dan kita beruntung, kita telah memilih cara demokrasi. Ada waktu untuk mengganti pemimpin 5 tahun sekali lewat pemilihan umum. Ira pemilihan umum teh? Naon anu dipilih di pemilihan umum Februari 1 memilih presiden. Yang kedua memilih DPR pusat. Yang ketiga memilih DPRD provinsi. Yang keempat memilih DPRD kota. Yang kelima memilih DPD. Terang tugas presiden ya mengambil keputusan. Tugas DPR terang membuat undang-undang. Kalau kita undang-undang. Di sekolah ada aturan, di masjid ada aturan, di jalan ada aturan, di puskesmas ada aturan kan Bu ya? Di bandara ada aturan. Aturan negara namanya undang-undang. Penting deh dibuat oleh DPR. Hati-hati milih presiden milih DPR juga. Yang kedua tugas DPR itu adalah Bu menetapkan program dan anggaran. Di sekolah ada anggaran sekolah Bu ya. Di pasar ada anggarannya. Di rumah tangga alit-alitan lah Bu ya, ada anggaran Bu ya. Terimaan sekian kan belanja sekian. Yang menetapkan program dan anggaran itu adalah DPR. Penting deh. Nah, yang ketiga tugas DPR itu adalah mengawasi kinerja pemerintah. Jangan sampai yang tadi Bu, Menteri Sosial tapi artos bagi kenana dipaling ya Bu nya. Jangan sampai membuat rumahnya 10 tapi jadinya 2 gitu Bu. Jangan sampai membuat jembatan 5 tapi jembatannya bobrok. Itu tugas DPR, bagian dari pemimpin yang akan dipilih dalam pemilu. Nah kita penting ibu sekali deui kita ingin dimudahkan urusan kita, hayong kan? Kita ingin diberi jalan keluar dari tiap masalahnya. Kita ingin diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Syaratnya kita harus jadi orang takwa. Kita ingin jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Syaratnya kita jadi keluarga takwa. Kita ingin bangsa kita juga bangsa takwa. Dibukakan semua pintu barokah langit dan bumi. Jangan sampai negara kaya tapi yang miskin masih banyak. Jangan sampai negara yang rukun-rukun, yang baik-baik begini, sopan-sopan begini, tapi kejahatan meningkat. Kenapa? Karena Allah tutup pintu barokah langit dan bumi. Maka kita penduduknya harus jadi penduduk takwa, pemimpinnya juga harus jadi pemimpin takwa. Nah, untuk mencari pemimpin takwa antara lain nanti hati-hati di dalam pemilihan umum. Tongkat keceleo gitu juga. Hanya kasepnya, hanya bengharnya, hanya bagi-bagi artos ya enggak. Tapi dia tidak takwa ya artinya akan menutup pintu barokah itu. Kita bangkitan Ibu-ibu. Alhamdulillah urang tiasa tepang silaturahmi. Ulah hilap tadi bersyukur ke Allah kesehatan. Ulah hilap orang bersyukur ke Allah karena kita ada hidayah. Tapi kita tidak cukup dengan doa saja, kita harus berikhtiar. Terutama untuk masa depan anak-anak kita. Harus lebih takwa dibanding kita. Harus lebih maju dibanding kita. Maka tadi kita berusaha agar negerinya dibukakan pintu barokah langit dan bumi. Cekap panginten sakitu bilih bade aya pertarosan mangga ka abdi sebagai mubalig, bilih ada aspirasi pertarosan ka abdi oge mangga sebagai anggota dewan aya waktu 10 menit. Nu ngacung aya dia bercucu ya dari As-Sofa dari Biru, Kampung Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Meni nggak? Ada hadiah nggak buat yang bertanya? Ada nggak? Mangga Bu cucu mangga. Saya akan tanyakan ini. Abi calik Bu ya, tenangnya Bu ya, terus ya. Saya akan tanyakan ini Mbak tadi tentang pribadi takwa Ya. itu apa saja.
Itu yang ke satu, dan yang kedua nanti kalau pemilihan itu yang ada gambarnya atau hanya namanya atau partainya itu mohon penjelasannya. Teman menurut bahaya itu ya enggak? Bu, orang takwa itu tadi teh Bu, pribadi takwa itu akhlak takwa itu tadi teh Bu, as-sabirin, sabar sehartosna, tapi di antawisnya adalah wanahan nafsa anil jelema anu nanti Bu, aduh nanti Bu cecerebet, bukan cecerebet nanti Bu, pulang paling lah Bu ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu sampai ke korupsi. Yang kedua takwa itu tadi teh as-sadiqin, jujur amanah. As-sadiqin teh tilu Bu, cek hadis mah bicara tidak banyak dusta, berjanji tidak diingkari, yang ketiga diberi amanah tidak khianat. Jadi tinggal itu banyak bohong tuh, banyak ingkar janjinya tuh ya Bu ya. Bu abdi di DPR teh Bu damal tes sada ke Jumat, teruskan ke asisten abdi lulumpatan Bu dari sidang yang satu ke sidang yang lain. Ya Bu ya, abdi teh Bu kukolot diajarkan amanah, ti budak di pramuka diajarkan disiplin dan gawe pernah perusahaan asing gitu Bu. Jadi abdi berusaha Bu di Jakarta ge sidang satu sidang yang lain itu saya hadiri. Abdi masih gelisah terlambat teh gitu Bu. Sampai kata teman-teman sesama anggota dewan, lu gitu-gitu amat sih yang anggota DPR teh santai aja gitu Bu. Karena abdi mah tadi lulumpatan untuk hadir sidang terlambat teh gelisah. Kata teman saya, santai aja jangan gitu-gitu amat gitu Bu. Kalau tadi teh Bu ya, ingin tadi as-sadiqin. Ya. Di Bandung Bu abdi Jumat Sabtu Minggu abdi nguling Bu. Minimal 5 titik sehingga ayeuna Minggu kadang-kadang sampai 8 titik. Untung pun bojo sampai aktivis lah, maklum gitu. Pun anak juga untung Bu, tibu budak diajarkan sehingga abdi dekat dengan masyarakat. Mung incu nusok protes teh, si eyang jalan-jalan saja gitu Bu. Mata abdi Bu mun tepang jeung incu teh di mana posisi? Oh yuk kita ketemu di Saboga gitu Bu. Oh ketemu di Gasibu, ketemu tempat makan. Kenapa? Karena memang abdi menghabiskan waktunya untuk masyarakat. Nah ayeuna Bu incu teh sok diajak ku abdi Bu, kahiji ngajarkeun siga abdi kupun bapak, siga abdi ngajarkeun budak abdi dekat dengan masyarakat, sok dicana ku incu teh Bu. Kahiji untuk menjelaskan ba abdi lain jalan-jalan gitu Bu, ya canak incu teh. Satu menjelaskan bukan jalan-jalan, yang kedua mengajarkan dekat. Nah Ibu yang mahal mah Bu, mengajarkan rasa syukur buka incu teh. Kenapa? Karena saya sering bertemu dengan rakyat punten. Bumina dalurat pisan itu Bu ya. Tuangna dalurat. Nah ngajarkeun rasa bersyukur. Ya. Semua itu apa Bu? Dalam rangka abisieun disebutkan tadi teh anu banyak janji, ingkar janji dan khianat kepada tugasnya. Oke Bu Cucu ya, satu adalah tadi as-sabirin, sabar mampu menahan hawa nafsu. Yang kedua as-sadiqin, tidak banyak dusta, tidak ingkar janji, tidak khianat. Yang ketiga al-qanitin, disiplin. Ulah anggota dewan tapi jalan-jalan wae gitu. Ibu terang sidang sok kosong bunyi. Nah gitu Bu. Ya. Yang keempat adalah al-munfikin, peduli ke rakyat. Jangan geus jadi pemimpin tapi acuh ka rakyat, hanya untuk keluarganya, untuk usahanya. Yang kelima yang susah, al-mustaghfirin. Biasa mohon ampun kepada Allah dan merasa atuh urang teh aya salah ya, dan juga minta maaf kepada rakyat dan kepada sama manusia. Nu kaduana eta sor Bu Cucu, jadi kumaha teh milih teh Bu? Hilap lipat terus 5 tahun. Oh iya. Bu pilih nomornya saja ya, pilih nomor. Enggak Bu? Tuh Bu? Tanahnya ibu tuh naroskeun ya. Iya mah kieu Bu bisa menjalankan kampanye di masjid ya. Ku abdi dijelaskan kieu. Bu tidak bisa ini kalau kampanye tidak boleh di masjid, tapi ini adalah pendidikan politik. Punten ya Kang ya, pendidikan politik Kang ya. Satu, tidak bisa ke DPR tanpa masuk partai. Jelas? Yang kedua nih bukan kampanye tapi pendidikan politik. Setiap partai mengajukan kursi sesuai dengan jumlah dapilnya, gitu Bu. Di Bandung, Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi, untuk ke DPR setiap partai itu mengusulkan 7 orang calon gitu Bu.
Diulang Bu ya. Di setiap dapil misalnya Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi, setiap partai mengajukan 7 calon. Itu Bu ya. Punten Pak, ini harus clear, bukan kampanye di masjid tapi edukasi politik. Tidak bisa ke DPR tanpa partai, Abdi punya partai. Setiap partai di dapil mengusulkan jumlah sesuai dengan jumlah kursi 7. Oke, punten beli pajarkan kampanye itu mau menjelaskan. Mangga aya deui. Oh, bapak-bapak punten. Bu, bapak-bapak heula banyak. Bapak-bapak heula punten. Punten. Mau dijahit Pak Ustaz? Siap, Pak. Saya Dwi Warna dari Ujung Berung. Kayak Bu Pak Dwi, gimana Pak Dwi? Siap. Saya kebetulan menjabat di 2 pengurus masjid. Oh, alhamdulillah. Pertama, An-Nadiriyah Kota Bandung, Ujung Berung. Ya, Pak. Yang kedua di Masjid Besar Al-Barokah, Kabupaten Bandung. Oke, Ujung Berung Pak. Kapan saya diundang ke sana? Saya biasa ke sana Pak. Bisa. Siap. Dari 2 masjid Ya. ini ada perbedaan insentif untuk guru ngaji. Oh, begitu. Siap. Ya. Di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Ya. itu guru-guru ngaji. Ah. Ulangi, di Kecamatan Cilengkrang. Cilengkrang. Ya itu maksudnya Cilengkrang, Pak. Cilengkrang. Pak Dwi ini bukan orang Sunda asli, Bu. Jadi Cilengkrang. Oke, Pak Dwi lanjut, Pak Dwi. Ya. Di sana setiap guru ngaji itu dapat insentif 500.000 per bulan. Itu Cilengkrang. Cilengkrang, Kota Bandung ya? Kabupaten. Oh, kabupaten. Siap. Ya. Kemudian di Kota Bandung, Ya. ini guru ngaji 1 juta. di Kota Bandung tidak ada. Oh, tidak. 1 tahun sekali itu pun hanya gitu. relatif sangat kecil. Oke. Guru Siap. ngaji kami ini ada 36 Oke. di madrasah kami. Bapak guru ngaji, Bapak? Saya kebetulan pengurusnya, Pak. Ya nggak kebagian dong ya? Sudah cukup dari pensiun saja. Oh, cukup. Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya? Dari 36 itu baru dapat 3 itu setahun sekali. Oke, Saran kami, Oke. karena Bapak anggota dewan di tingkat di pusat, mohon disetarakan seluruh Indonesia. Kalau memang dapat 100.000 KB, ulah sana 1.000, sana 3.000 tong. Jadi sarwakan, sambikan. Saran kami itu Pak. Siap. Nanti kepilih Bapak. Amin. Kami tunggu informasi lebih lanjut. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu, saya jawab dulu ya. Saya dulu di Komisi 8. Komisi 8 itu mitranya Kementerian Agama. Karena kementerian maka dia harus mengurusnya seluruh Indonesia. Ya Pak ya. Maka honor guru ngaji itu tidak semua terbiayai oleh pusat gitu Pak. Maka sebagian diserahkan kepada gubernur, sebagian diserahkan kepada wali kota dan bupati. Satu persis memang di Kementerian Agama ada anggaran itu honor guru ngaji, tapi karena jumlahnya masih sedikit maka belum kebagian besar, ya Pak. Atau Pak pembagiannya masih diprioritaskan. Misalnya di daerah Sumatera dulu atau di mana dulu. Intinya adalah uangnya belum cukup gitu. Tapi diminta dibantu oleh gubernur dan wali kota. Makanya Pak ibu-ibu tak ulah hilap teh. Ibu kedah gaduh dulur di DPR pusat. Misalnya abdi Bu ya. Kedah juga Pak, Bapak punya katakanlah teman atau dulu di DPRD provinsi untuk mendesak gubernur memberikan bantuan untuk guru ngaji. Ibu juga, Bapak juga harus punya wakil atau dulu di DPRD kota begitu untuk mendesak wali kota. Ya, karena sekali lagi honor guru bisa dari pusat, bisa dari provinsi, bisa dari kota. Maka sekali lagi kita harus betul-betul punya wakil yang bisa dipercaya gitu Bu. Di pusat siapa, provinsi siapa, dan kota siapa. Gitu Pak ya. Tapi yang Bapak saya catat. Tapi Bu begini Bu, makanya cek abdi ya. Ini Bu, uang kita itu Bu kurang. KJ kemarin kepotong kopi, ya Bu ya. Yang kedua Bu, pajak kita memang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga Bu, ini Bu nih, uang kita banyak yang mengalir ke luar negeri gitu Bu. Usahana diurang, duitnya dibawa ke luar negeri, betul tidak? Salah atau benar yang begitu?
Salah. Makanya presiden nanti itu akan men-stop itu. Yang keempatnya gitu Pak, uang teh banyak yang dikorupsi gitu Bu ya. Jelas Bu ya, uang kita kurang karena pajak kita kurang, ekspor kita juga harus ditingkatkan, banyak yang keluar negeri tambah dengan korupsi. Sehingga hal-hal yang harusnya terbiayai Pak, tidak terbiayai padahal harusnya terbiayai. Jadi tadi Bu, makanya tadi carilah pemimpin-pemimpin yang punya komitmen untuk memajukan rakyat, ya Bu ya. Jangan memajukan hanya konglomerat. Itu Pak Dwi ya. Siap. Oke. Bu, siapa lagi? Kami sebagai masyarakat awam nih, tadi kata Bapak kita harus milih pemimpin yang takwa. Betul, betul. Nah, kemudian kami sebagai masyarakat awam, ketika mengenal anggota calon gitu ya Pak ya, calon. Nah, untuk Bapak pribadi, alhamdulillah kami sudah mengenal gitu ya pribadi sosok Bapak, dan alhamdulillah tadi penyampaiannya masya Allah menjadi wawasan buat kami gitu ya, bekal untuk berumah tangga gitu. Nah, yang kami bingungkan ketika memilih maksudnya calon-calon yang lain yang belum kami kenal. Nah, apa ini sosok bertakwa atau tidak, maksudnya paling tidak beragama Islam. Nah, sering ini beragama Islam, tapi ada yang bilang ini cuman kedok. Nah, di situ bagaimana kita jeli untuk memilih yang memang benar-benar agama Islam aja. Kalau untuk takwa mungkin kami belum bisa menilai, ya itu urusan mereka gitu. Gitu Pak. Oke, sip. Jadi gimana sih cirinya? Oke, sip, betul. Pak, saya ingin sampaikan dulu ke DKM Pak ya, jangan mengharamkan edukasi politik dalam masjid Bu ya. Dulu kita sering termakan oleh isu di masjid mah cenah jangan bicara politik Bu ya. Harus ada edukasi politik. Yang tidak boleh itu bicara politik praktis gitu Bu ya. Itu memang dilarang, apalagi musim kampanye. Tolong ya Bapak ya, ini jadi ketua DKM, semua pengurus DKM, jangan termakan oleh ajaran sluk horo-horonya dulu. Penasehat kerajaan Belanda di Indonesia, jauhkan umat Islam dari politik gitu Bu. Ini masih termakan oleh banyak DKM. Ibu dalam pengajian Majelis Taklim harus bicara kepemimpinan, kebangsaan, politik, harus bicara Bu ya, agar kita paham. Ada pepatah dari guru bangsa kita, barang siapa yang buta politik akan dicaplok oleh politiknya para buta gitu Bu. Kenapa? Karena Majelis Taklim mengharamkan bicara politik. Yang tidak boleh, apalagi musim kampanye, bicara politik praktis ya Bu ya. Itu harus dikelirkan dulu. Ibu pertaruhannya bagus Bu. Makanya Bu, yang sederhana adalah dilihat track recordnya. Di mana Bumina naon gawena, kumaha keluargana, kumaha kalakuanana, kumaha komitmena gitu Bu ya. Punten sederhana Bu. Abdi Bu pernah keluar di perusahaan asing Bu, gajinya dolar Bu, ageng ya Bu ya. Saya keluar Bu, kenapa? Karena dua hal. Saya susah bertemu dengan masyarakat. Yang kedua, perusahaan asing Bu sering beda kepentingan dengan kepentingan bangsa. Saya keluar Bu. Saya pindahnya kemana Bu? Jadi dosen. Dosennya di mana? Di Kopin Bu, ngurus koperasi gitu Bu ya. Jadi lihatlah sejarah hidupnya ya. Baca di Google, saya pernah korupsi tidak, pernah kasus pidana tidak, dan lain-lain. Itu Bu cari yang sederhana. Nah, jika Ibu masih bingung kene, misalnya Ibu terus gaduh pilihan jangka pusat taroskeun, Pak, provinsina saha, kotana saha. Itu ada cara yang paling sederhana seperti itu. Ya Bu ya, tapi sekali lagi Bu, pemilihan mencari takwa adalah kewajiban bangsa, kewajiban agama, dan ikhtiar kita merubah nasib bangsa agar dibukakan pintu barokah langit dan bumi. Sempil gitu Bu ya, taroskeun kumaha sih si eta teh gitu Bu. Sekali lagi Bu, ini adalah edukasi politik yang selama ini bisa jadi Bu, Ibu cuek-cuek. Tiba-tiba di DPR ayeuna LGBT mau diperbolehkan gitu Bu ya. Tiba-tiba ketuhanan yang Maha Esa mau dicoret. Bu, orang-orang PKI masuk dari semua partai gitu Bu. Sementara umat Islam masih kuno, hanya boleh masuk jika katanya di partai Islam saja. Itu pandangan-pandangan kuno seperti itu. Jelas Bu ya? Jadi satu
dimulai dengan memilih anggota dewan yang punya komitmen. Yang ketiga, mereka juga harus diawasi ku ibu, supaya dia betul-betul bekerja sebagai presiden, bekerja sebagai dewannya, betul-betul diawasi, ya Bu ya. Yang ketiga, undang-undang ada yang sudah bagus, ada yang juga belum bagus, termasuk ada yang tadi bertentangan dengan Pancasila. Maka harus banyak kader-kader Islam, kader-kader Pancasilais di DPR. Gitu Bu ya, sekali lagi kita penutup bahwa kita harus jadi orang takwa, agar Allah mudahkan urusan kita, Allah beri rezeki, dan Allah mudahkan urusan kita. Juga harus jadi keluarga sakinah, jadi keluarga takwa agar sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tidak cukup, kita juga harus jadi bangsa takwa agar Allah bukakan pintu barokah langit dan bumi. Untuk itu maka penduduknya harus takwa, pemimpinnya juga harus takwa. Pemimpin harus diceramahi oleh ustadz-ustadz, tapi selain diceramahi, pemimpin juga harus dipilih yang betul-betul paling bertakwa. Caranya adalah seperti yang tadi, mungkin bukan dalam pengajian ini. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa tidak haram di masjid diskusi politik, di majelis taklim diskusi politik. Jangan terkena oleh dulu nasihat sukhohoronya, jangan ngaji di politik karena mereka ingin menjauhkan umat dari politik. Ingat pepatah tadi, guru bangsa, siapa yang buta politik akan dicaplok oleh politik buta. Yang tidak boleh adalah politik praktis, apalagi musim kampanye, karena ada aturannya di dalam KPU, gitu Bu ya. Bu atur nuhun Bu ya, sehat teras ngaos segala bidang Bu ya, agar kita tadi ujungnya Bu, pengajian ujungnya jadi orang takwa, jadi keluarga takwa, jadi bangsa takwa ya, dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.